Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. As-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu saudara-saudari jamaah salat maghrib isya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, para santri, para asatidzah yang kami hormati dan kami muliakan, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kenikmatan yang sangat banyak, kenikmatan yang tak mungkin untuk kita menghingganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka pastilah kalian tidak akan mampu untuk menghingganya. Sebab terlalu banyaknya, terlalu luasnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terlebih nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang. Ini semua nikmat-nikmat yang sangat besar, yang menuntut adanya kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Yang nikmat ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman, terkhusus kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Ali Imran ayat 164, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin." Laqad manallahu 'alal mu'minin, sungguh Allah telah memberikan nikmat kepada orang-orang yang beriman. Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, yaitu tatkala Allah mengutus seorang rasul dari diri-diri mereka. Yatslu 'alaihim ayatih, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka
Alkitab dan Al-Hikmah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, sekalipun mereka sebelumnya berada di dalam kesesatan yang sangat nyata. Ini anugerah yang termulia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ummatul Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam tafsir As-Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau berkata, hadhil minnah allati imtanna Allahu biha ala ibadihi akbarun ni'am bal asluha wa hiyal imtinanu alaihim bihadar rasulil karim alladhi anqadahumullahu bihi minad dhalalah wa asamahum bihi minal halakah. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, ini adalah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba Allah yang beriman, yang dia merupakan sebesar-besar nikmat, bahkan dia merupakan pokok yang menjadi dasar semua nikmat itu, yaitu nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada mereka berupa terutusnya Rasul yang mulia ini, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari kesesatan dan menjaga mereka dari kebinasaan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, menunjukkan kepada kita bahwa ini adalah nikmat yang terbesar, nikmat yang termulia, terutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Yang mana kesyukuran ini tentunya sudah menjadi kewajiban bagi kita sebagai umat yang beriman. Lantas bagaimana caranya kita mensyukuri nikmat ini? Dengan terutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalaulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih ada di hadapan kita, masih hidup di tengah-tengah kita, tentunya kita masih bisa memberikan penghargaan kepada beliau. Kita masih bisa memberikan pemuliaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi beliau sekarang sudah tidak ada di hadapan kita. Bahkan sudah ratusan tahun meninggalkan kita. Nah, apa yang bisa kita berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam? Sebagai umat yang berislam, sebagai umat yang berislam, yang beragama dengan agama yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita wajib memuliakan dan mengagungkan beliau. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulih wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami mengutus engkau wahai Muhammad sebagai saksi, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, agar kalian beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, kita muliakan beliau, kita agungkan beliau, wa tusabbihuhu bukratan wa asila, dan kita bertasbih memuji Allah di waktu pagi dan petang hari. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Beliau adalah hamba yang mulia. Beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nubuwah dan risalah. Beliau menjadi nabi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Allah Subhanahu wa taala yang termulia. Bahkan beliau adalah khairu khalqillah, makhluk yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Tidak ada makhluk di dunia ini yang lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah muliakan beliau, Allah angkat kedudukan beliau. Bahkan kemuliaan ini jauh bahkan sebelum
Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan di dalam Al-Qur'an bagaimana Allah mengangkat penyebutan beliau, wa rafa'na laka dzikrak. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami tinggikan penyebutan namamu wahai Muhammad. Kami tinggikan dia, kami muliakan dia, kami angkat derajatnya. Makanya bapak-bapak sekalian, kalau kita melihat nama Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu digandengkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat dua kalimat syahadat, yang mana tidak sah syahadat kita kalau kita hanya sekedar asyhadu an la ilaha illallah saja. Harus disertakan dengan syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lihat, digandengkan Allah dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam azan yang dikumandangkan, tidak sah azan kita kalau di dalamnya tidak ada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lagi-lagi digandengkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam seluruh amalan yang kita kerjakan, ulama menyebutkan bahwa amalan tidak mungkin sah dan diterima oleh Allah kecuali terpenuhi padanya dua syarat. Yang pertama ikhlas, ini untuk memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua al-mutabaah, ini untuk memenuhi haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hendaknya amalan kita sesuai dengan bimbingan, tuntunan, ajaran dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat beliau. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jamaah sekalian, sebelum Allah Subhanahu wa taala mengangkat seorang nabi dan rasul, Allah menjadikan perjanjian untuk mereka. Disebutkan dalam surat Ali Imran. Ini bagaimana kita mengenal haknya Rasulullah itu, bagaimana kedudukan Rasulullah itu. Allah Subhanahu wa taala tatkala mengangkat nabi dan rasul, Allah mengambil perjanjian kepada mereka bahwa apabila datang Rasul yang mulia ini, maka wajib bagi kalian untuk membelanya, untuk menolongnya, untuk bersama-sama dengannya. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, a'aqrartum, apakah kalian mau mengakui ini? Apakah kalian setuju dengan ini? Qalu aqrarna. Maka seluruh nabi dan rasul mengatakan, ya, kami mengakui hal tersebut, kami menetapkan hal tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan, fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Maka persaksikanlah dan aku bersama-sama kalian akan mempersaksikannya. Lihat jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau. Makanya terlalu banyak kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, yang Allah lebihkan beliau dari seluruh nabi dan rasul yang lain, yang itu tidak ada pada nabi dan rasul sebelum beliau. Di antara kekhususannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Kata Rasulullah, aku diberikan 5 perkara, yang 5 perkara itu tidak diberikan kepada seorang pun sebelum saya. Nah, ini menunjukkan khususiyahnya Nabi. Allah khususkan beliau dengan ini. Apa itu? Nusirtu birra'ab masirata syahrin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gentarnya musuh 1 bulan sebelum perjalanan. Jadi kalau Nabi, Pak, kalau berjihad di jalan Allah, sebulan sebelum Nabi berjalan, musuh sudah gentar duluan. Musuh sudah takut duluan. Lihat, ini pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Dan memang Allah Subhanahu wa taala timpakan
kepada orang-orang musyrikin itu rasa takut, rasa gentar menghadapi orang-orang yang beriman. Sanulqi fi qulubil ladina kafarur ra'ab bima asyraku billah ma lam yunazzil bihi sultana. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan lemparkan ke dalam hati orang-orang kafir itu rasa takut, rasa gentar kepada orang-orang yang beriman, disebabkan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang Allah tidak pernah turunkan keterangan padanya. Ini kekhususan yang pertama. Lihat yang berikutnya. Waju'ilat liyal ardu masjidaw wa tahura. Dan telah dijadikan untukku, kata Nabi, ya, masjid itu atau tanah itu sebagai masjid, tempat untuk sujud, wa tahura, dan tanah yang bisa suci dan mensucikan. Ini jamaah sekalian, ini kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi. Allah jadikan bumi ini sebagai tempat sujud. Walaupun memang ada masjid yang didirikan, tetapi kan tidak semua sholat di masjid. Bagi yang berhalangan, bagi yang sedang safar dalam perjalanan, mungkin dia tidak sholat di masjid. Nah, Allah jadikan seluruh tempat, seluruh bumi Allah Subhanahu wa taala sebagai masjid, tempat untuk sujud. Boleh untuk kita sujud di dalamnya, kecuali pada tempat-tempat yang memang dilarang di dalam agama. Seperti kamar mandi tidak boleh memang di situ. Kandang onta tidak boleh, memang ada haditsnya. Tapi selainnya dibolehkan. Dan ini kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Dan tanahnya Allah jadikan sebagai suci dan bisa mensucikan. Makanya ada syariat tayammum. Ketika tidak ada air atau sulit menggunakan air, maka ada syariat bertayammum. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu sholatu falyusalli. Maka siapa saja dari umatku yang mendapati waktu solat, maka silahkan dia solat. Maka silahkan dia solat. Kemudian wa uhillat liyal maghanim, dan telah dihalalkan bagiku harta ghanimah, harta rampasan perang, walam tahilla li ahadin qabli, yang itu tidaklah dihalalkan kepada seorang pun sebelum saya. Jadi kalau umat-umat terdahulu, kalau mereka berperang kemudian mendapatkan harta rampasan perang, itu namanya ghanimah. Itu harus dikumpulkan, kemudian nanti akan datang api dari atas langit, kemudian menghabiskan semua harta rampasan perang tersebut. Tidak halal bagi umat terdahulu. Bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihalalkan harta ghanimah. Ini kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Wa utitu syafa'ah. Kemudian yang keempat, Allah berikan kepadaku syafaat. Ini syafaatul uzma yang Allah khususkan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam, yang seluruh nabi dan rasul ketika itu berudzur, nafsi nafsi, aku hanya memikirkan diriku dan diriku. Nabilah yang maju ke depan, nabilah yang maju menghadap kepada Allah. Nabi sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada saat itu di padang mahsyar. Kemudian Nabi memuji-muji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang kata Nabi, aku belum pandai mengucapkannya pada hari ini. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Muhammad irfa ra'sak, wahai Muhammad angkat kepalamu, wasal tu'ta, minta kau akan diberi, washfa' tu syaffa', berilah syafaat, engkau akan diberi syafaat. Inilah yang disebut maqamam mahmuda, kedudukan yang terpuji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Dan yang kelima, wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'ithtu ila an-nasi 'ammah. Dan adalah seorang nabi itu diutus kepada kaumnya secara khusus, sementara aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutus kepada seluruh umat manusia.
Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan-kemuliaan yang itu tidak diberikan kepada nabi dan rasul sebelum beliau. Maka oleh karena itu sudah menjadi kewajiban kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau makhluk termulia. Beliau makhluk yang terlalu banyak pengorbanannya kepada Islam dan kaum muslimin. Makanya orang-orang yang beriman lebih mengutamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan melebihi dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi itu, kata Allah Subhanahu wa taala, lebih utama bagi orang-orang yang beriman, bahkan melebihi diri mereka sendiri. Orang beriman lebih mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya terhadap dirinya sendiri. Ini baru benar imannya. Sebab Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai saya, kata Nabi, lebih dia cintai, melebihi kecintaannya pada orang tuanya, melebihi cintanya kepada anaknya, bahkan melebihi cintanya kepada seluruh manusia. Lihat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata di hadapan Nabi, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya minan nasi ajmain illa min nafsi." Kata Umar, "Wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai, melebihi apapun, bahkan melebihi seluruh manusia kecuali diriku sendiri." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah menegur, "La ya ibnal Khattab." Tidak, bukan seperti itu wahai Umar bin Khattab. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sampai saya lebih kau cintai, bahkan melebihi dirimu sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar langsung mengatakan, "Al-ana ya Rasulullah, sekarang ini ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min nafsi." Engkau adalah orang yang paling aku cintai, bahkan melebihi diriku sendiri. Maka Rasulullah mengatakan, "Al-ana ya Umar, baru sekarang betul imanmu wahai Umar." Allahu Akbar. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bahagian dari keimanan yang tidak sah iman kita sebelum kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada orang yang bisa menandingi kecintaan ini melebihi kecintaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah. Mereka yang paling hebat kecintaannya kepada Nabi. Mereka yang paling luar biasa kecintaannya kepada Nabi, yang kecintaannya tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Perhatikan jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sahabat Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, "Kaifa kana hubbukum li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Wahai Ali, bagaimana kecintaan kalian kepada Nabi ini, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Ali bin Abi Thalib, "Wallahi, demi Allah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilaina min amwalina wa auladina wa abaina wa ummahatina wa minal ma'il barid 'ala dhama." Kata Ali bin Abi Thalib, demi Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang kami cintai melebihi kecintaan kami kepada harta-harta kami, melebihi kecintaan kami kepada orang tua kami, ayah dan ibu kami, melebihi kecintaan kami kepada siapapun, dan melebihi kecintaan kami terhadap air yang dingin tatkala kami sedang haus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kami cintai. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya tidak heran
bagaimana sebahagian sahabat itu merasa gelisah mereka tatkala tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam barang sehari saja. Disebutkan dari sahabat Sauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah disebutkan dalam sebuah riwayat, Sauban radhiyallahu anhu ketika itu keluar dalam keadaan wajah beliau pucat, gemetar badan beliau tatkala itu, dan tiba-tiba tergopoh-gopoh beliau datang ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melihat Sauban merasa heran. Beliau bertanya, "Wahai Sauban, ada apa denganmu? Mengapa wajahmu pucat seperti itu? Mengapa badanmu bergemetar seperti itu? Ada apa?" Maka Sauban mengatakan, "Wallahi ya Rasulullah, sungguh aku tidak sakit. Wallahi ya Rasulullah, sungguh tidak ada yang menimpaku sesuatu apapun. Akan tetapi ya Rasulullah, sehari saja aku tidak melihat wajahmu, maka aku merasa khawatir terhadap diriku. Maka aku merasa takut aku akan kehilangan dirimu ya Rasulullah." Subhanallah, sampai seperti itunya. Kemudian tidak beberapa lama Sauban radhiyallahu anhu pun menangis. Menangis beliau. Maka Rasulullah tanya lagi, "Wahai Sauban, kau kan sudah berjumpa denganku. Terus apa yang kau tangiskan lagi?" Kata sahabat Sauban radhiyallahu taala anhu, "Ya Rasulullah, kalaulah nanti di akhirat aku masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka aku mungkin tidak bisa bersamamu, karena engkau berada di atas surga yang paling tinggi, berada bersama Nabi dan Rasul yang lain. Tapi kalau aku berada di dalam neraka," kata Thauban, "maka sungguh aku tidak bisa melihat wajahmu lagi." Maka beliau menangis ketika itu. Lihat bagaimana kecintaan sahabat Sauban radhiyallahu taala anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam cerita yang lain, ada salah seorang sahabiat, sahabat wanita, yang suaminya, bapaknya ikut berjihad ketika itu perang Uhud. Dan dimaklumi bersama dalam perang Uhud banyak para sahabat yang gugur ketika itu, termasuk suami dari sahabiat ini dan bapaknya. Maka ada salah seorang sahabat yang datang mengabarkan kepada wanita ini. Dengan hati-hati dia berkata-kata, mengabarkan bahwasanya suaminya telah wafat dan bapaknya telah wafat gugur di medan jihad. Wanita tersebut mendengarkan berita itu. Tapi subhanallah, beliau malah bertanya kepada sahabat yang memberikan kabar ini, menanyakan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat wanita ini, "Bagaimana dengan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang terjadi pada beliau?" Sahabat ini merasa heran. Dikabarkan suaminya, bapaknya yang gugur di medan jihad, dia tidak merespon terlalu bagaimana. Tapi justru dia menanyakan Rasulullah, bagaimana keadaan Rasulullah? Maka sahabat ini menjawab, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik-baik saja, alhamdulillah." Maka wanita ini mengatakan, "Urunihi hatta anduru ilaihi." Tolong perlihatkan aku, mana Rasulullah itu? Aku ingin melihat beliau, kata wanita ini. Maka sahabat ini pun menunjuk kepada Rasulullah SAW, itu beliau. Dan tatkala ternyata keadaan beliau baik saja, maka wanita ini mengatakan, "Kullu musibatin ba'daka jalal." Allahu Akbar. Kullu ni'matin ba'daka jalal. Seluruh musibah, kullu musibatin ba'daka jalal, seluruh musibah asalkan engkau selamat ya Rasulullah, maka terasa ringan musibah itu. Allahu Akbar. Lihat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kecintaan sahabat itu
kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak salah kalau kita katakan tidak ada yang bisa menandingi kecintaan sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau hidup bersama Nabi. Beliau sezaman dengan Nabi. Beliau biasa berkumpul dengan Nabi, sehingga benih-benih kecintaan itu muncul dan merasuk ke dalam relung-relung jiwa para sahabat. Makanya kita pahamkan ungkapan itu, yang namanya cinta akan muncul dengan kebersamaan. Semakin sering dia bersama, semakin tumbuh benih-benih cinta itu. Nah, sahabat hidup di zaman Nabi, sering bersama Nabi, berkumpul bersama Nabi, bermajelis bersama Nabi. Tentunya tidak diragukan bagaimana kecintaan mereka itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pertaruhkan hartanya, jiwanya untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bisa melihat bagaimana terkenal kisahnya dalam perang Uhud. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdesak, bahkan beliau terjerumus, bahkan beliau terperosok ke dalam lubang yang dibuat oleh kaum musyrikin Quraisy tatkala itu. Beliau masuk ke dalam lubang itu dalam keadaan kaum musyrikin sangat berambisi dengan hawa nafsu mereka untuk membunuh musuh terbesar mereka ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat keadaan itu, jamaah sekalian, para sahabat tidak tinggal diam. Mereka menjadikan tubuh-tubuh mereka sebagai benteng hidup untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka jadikan tubuh mereka sebagai tameng dari tikaman tombak, dari hujaman anak panah, dari tebasan pedang. Bahkan disebutkan Abu Dujanah radhiyallahu taala anhu yang syahid pada waktu itu, beliau menjadikan punggungnya menjadi benteng untuk melindungi Nabi kita Muhammad SAW dalam keadaan puluhan anak panah sudah menancap di punggung beliau. Tapi beliau tidak bergeming sedikit pun dalam rangka untuk melindungi kekasih yang mulia ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pertaruhkan nyawa mereka. Mereka tidak peduli lagi dengan diri mereka sendiri. Yang ada dalam pikiran para sahabat ketika itu, bagaimana kami bisa menyelamatkan kekasih kami ini, bagaimana kami bisa menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini. Tidak ada harganya harta mereka, tidak ada harganya jiwa mereka, tidak ada harganya nyawa mereka dibandingkan dengan nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sampai akhirnya kaum musyrikin pun terpukul mundur dan mereka berhasil menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun ketika itu banyak para sahabat yang harus gugur di medan jihad di perang Uhud tatkala itu. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibela oleh para sahabat. Makanya tidak kita ragukan kecintaan mereka ini. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita melihat bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan yang terwujud dalam bentuk ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang namanya cinta bukan sekedar kita cinta dengan fisik dan raga beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi kecintaan yang lebih besar daripada itu, cinta kepada agama beliau, cinta kepada syariat beliau, cinta kepada tuntunan dan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau jujur kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya kita akan taat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang cinta pasti akan setia kepada orang yang dicintainya, taat dan senantiasa mendengar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara beliau tidak ada di hadapan kita? Tanamkan kecintaan itu, kemudian ekspresikan
dalam 4 perkara yang menjadi wujud kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab cinta kepada Nabi tidaklah terbatas hanya pada tahun, bulan atau hari tertentu saja. Tapi cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam harus kita ekspresikan, bukan hanya dalam setahun, bukan hanya dalam sebulan, bukan hanya dalam saat, bahkan dalam setiap saat kita ekspresikan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita berkewajiban untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jalan hidup kita pada setiap saatnya. Apa 4 perkara ini? Ta'atuhu fima amar. Taati segala yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Segala yang dibawa oleh Rasul ambil dia, dan segala yang dilarangnya maka tinggalkan dia. Kullu ummati, semua umatku kata Nabi, yadkhulunal jannata illa man aba, pasti akan masuk surga kecuali orang yang tak mau masuk surga. Man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku maka pasti dia masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan siapa yang taat kepadaku, yang bermaksiat kepadaku, maka dialah orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Ketaatan jamaah sekalian. Yang kedua, membenarkan segala yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasdiquhu fima akhbar. Kita benarkan segala yang diberitakan oleh Nabi, sebab Nabi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kemudian yang ketiga, ringkas saja ini karena waktu sudah. Ijtinabu manaha anhu wa zajar. Kita tinggalkan semua yang beliau larang dan beliau kecam. Dan yang keempat, kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sesuai dengan tuntunan dan syariat beliau. Ini jamaah sekalian, 4 ini sebagai wujud ekspresi cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak benar cinta kita kecuali kita wujudkan 4 perkara ini dalam hidup kita. Betul-betul kita taati segala perintah Nabi, kita benarkan segala yang diberitakan oleh Nabi, kita tinggalkan segala yang dilarang oleh Nabi, dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang beramal suatu amalan tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka dia tertolak. "Wa man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun." Siapa yang mengada-adakan perkara baru di dalam urusan agama, apa yang tidak ada darinya, maka perkara itu pastilah tertolak. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.